Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Thumma sholli arba'a raka'atin qabla al-'asri wa hiya sunnatun muakkadatun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Jamaah saudara yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya, amin. Bahwa masih dalam terkait adab-adab di dalam mempersiapkannya diri kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Tsumma sholli, kemudian sholatlah kamu arba'an atau arba'a raka'atin, akan 4 rakaat qoblal asri, sebelum sholat asar. Kemarin sudah sampai pada pembahasan yaitu terkait persiapan kita untuk sholat johor, yang kita awali dengan kita tidur sebentar, yaitu qailulah. Yang membantu kita qailulah itu untuk kita kuat melaksanakan sholat di malam hari, itu qailulah. Kemudian kita sholat sunnah sebelum johor, sholat qobliyah 4 rakaat. Dilanjut dengan kita melaksanakan sholat johor berjamaah. Kemudian kita teruskan sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Lalu kita isi di waktu setelah zuhur itu dengan hal-hal yang bermanfaat, baik itu dengan ta'alamul ilmu, dengan kita mempelajari ilmu, atau dengan kita melakukan apapun hal-hal yang bermanfaat. Yang kerja lanjut kerjaannya, yang mau zikir lanjut zikirnya, atau yang mau diam di masjid sambil nunggu waktu asar, tafadhal, karena intidaru sholah ba'da sholah, yang menanti sholat setelah sholat itu merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Jadi itu termasuk yang dianjurkan. Tapi kalau kita punya kerjaan, silakan bekerja hal yang bermanfaat, yang kita menggembirain orang lain juga, kita bikin seneng orang, silakan. Kemudian datang waktu asar, tsumma sholli arba'an, kita sholat 4 rakaat qoblal asri, sebelum sholat asar. Berarti sholat apa? Sholat qobliyah asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Wahiyya sunnatun muakkadatun, dan adapun sholat 4 rakaat itu termasuk sunnah muakkadah. Ya, tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa sholat sunnah qobliyah asar itu 2 rakaat yang muakkadah. Yang 4 rakaat ini adalah agak ghairu muakkadah. Ya, dalam mazhab Syafi'i sholat yang 4 rakaat ini adalah ghairu muakkadah. Ya, kalau kita sempat kita lakuin 2 rakaat. Kalau bagus lagi ada waktu lagi 4 rakaat. Dengan apa tadi? Dengan 2 kali salat. Sebab apa? Karena Nabi SAW, faqad qala Rasulullah SAW rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati akan seseorang sholat yang melaksanakan sholat arba'an, akan 4 rakaat qabla al-asri, sebelum sholat asar. Artinya setelah azan dilakuin sholat 4 rakaat. Ini ada doa Rasul. Rahimallah tuh Rasulullah mendoakan gitu, semoga Allah merahmati
orang-orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Maka kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Fajtahid an yanalaka du'a'uh. Kita bersungguh-sungguh agar kita kebagian daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan apa? Dengan rahmat. Karena Rasulullah mendoakan semoga Allah merahmati orang-orang yang sholat 4 rakaat. Jadi kalau Rasulullah udah doain, kabul nggak? Oh, kabul. Ya, dikabul tentunya. Maka jangan sampai kita luput daripada doa Rasulullah itu. Semoga kita kebagian tuh tadi tuh, kebagian rahmat atas Allah Subhanahu wa taala yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat. Wala tashtagil, dan jangan menyibukkan dirimu ba'dal asri, setelah asar, illa bimithli ma sabaqa qablahu, kecuali dengan semisal apa-apa yang dahulu, yang sebelumnya udah disebut tadi. Apa contohnya? Belajar ilmu mutolaah, ntar malam mau ngaji, ngulang-ngulang dulu pelajaran yang kemarin, atau kita baca kitab, atau kita baca Quran, atau dengan kalau yang masih kerja silakan lanjutin kerjaannya. Cuman kalau orang-orang dulu kerja mah setengah hari doang, ke Johor beres, ya, nani, petani segala macam. Habis Johor udah pulang dia beres. Waktu pagi dia cari buat nyari rezeki lahir. Emang begitu. Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki lahir. Kayak makanan, duit, pakaian. Itu kan namanya rezeki lahir. Itu di waktu pagi hari. Sore hari Allah taala bagikan rezeki batin. Ketenangan, kedamaian, hati seneng, hati jiwa tenang. Nah, itu ada di sore hari. Makanya banyak ulama-ulama salaf tuh melakukan rauhah biasanya. Rauhah itu dengan dia membuka kitab-kitab yang tasawuf, ya, untuk yang mempelajari ketenangan hati, ketenangan jiwa. Itu ada di waktu sore. Di waktu sore itu kita gunakan waktu sore itu untuk kita berzikir. Kita biar tenang hati kita. Itu sore hari itu. Maka jangan kita sibukkan dengan selain itu. Apalagi yang nggak datengin manfaat buat kita, jangan. Kita lakukan apa yang mendatangkan manfaat buat kita di setiap waktunya. Nah, terlebih lagi di waktu setelah asar. Walayan bagi antakuna uqatuka muhmalatan, dan tidak selayaknya atau tidak seyogianya antakuna bahwa adalah uqatuka waktu-waktumu muhmalatan terbengkalai. Terbengkalai itu berarti terlewatkan waktu tanpa menghasilkan faedah, tanpa adanya manfaat. Sia-sia waktu kita terbuang, waktu kita terbengkalai tanpa adanya manfaat, tanpa adanya faedah. Jangan sampai, ya, nggak selayaknya bagi diri kita. Sehingga waktu-waktu kita menjadi terbengkalai, muhmalah. Fatashtagila, maka menyibukkan dirimu fi kulli waqtin, di setiap waktu, bima tafaqo kaifa tafaq, dengan apa-apa yang sesuai, yang sejadinya. Jadi kita tentuin, kita sibukkan diri kita di setiap waktunya dengan apa yang udah kita sesuaiin, dengan apa yang udah kita rencanain. Jangan kemudian kita memiliki waktu dan kita habiskan dengan cara yang sembarangan begitu aja. Biarin dah begitu aja. Jangan. Tapi apa? Kita jaga nih waktu-waktu kita, jangan sampai terlewat. Biar kata sedetik aja, tapi ada manfaatnya. Jangan terbuang begitu aja waktu. Kan kalau waktu makan kagak bisa balik lagi, betul. Balyan bagi, tetapi seyogianya antuhasiba, bahwa mengoreksi dirimu, nafsaka akan dirimu. Jadi kita koreksi diri kita daripada kesalahan atau kelalaian yang udah kita lakuin gitu. Ya. Muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian sebelum
dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita koreksi nih, selama ini kita, ya Allah, tadi udah ngelakuin kesalahan ya. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Hendaklah engkau melihat ya, diri kita ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini, gitu. Itu namanya ada muhasabah. Adanya muhasabah. Kalau kita nggak pernah ngoreksi diri kita, rajinnya, pintarnya mengoreksi orang aja, seharusnya sepatutnya kita mengoreksi diri kita, muhasabah, introspeksi, kita banyak ngerenung. Wa turatiba, dan mengatur kamu auradaka akan wirid-wiridmu. Apa itu wirid? Amalan. Kita atur di waktu-waktu yang Allah girang, misalkan amalan ini, kita lakuin itu amalan. Ada amalan yang paling disukai oleh Allah, kita lakuin itu amalan. Namanya kita atur waktu kita tuh. Kita atur amalan ini. Sore saya mau ibadah ini, paginya saya ibadah itu. Itu diatur. Jangan cuma selewatnya aja. Gak bisa. Filailika wa naharika, pada malammu dan juga siang harimu. Ini malam kita mau ngapain, ntar malam nih mau ngaji, diatur tuh. Memang udah jadwalnya, malam Kamis ngaji, malam Jumat ada kita baca Yasin segala macam. Itu udah ada kita schedule, udah kita jadwalin. Kalau nggak begitu, selewatnya aja, nggak bakal jadi dah. Kudu kita yang ngatur ya. Tadi itu ya, kita banyakin muhasabah, introspeksi diri kita, kemudian kita atur, kita schedule tuh, kita punya jadwal setiap waktu. Sore begini, malam begini, siang, paginya kita begini, malamnya kita kerjain. Ya, jangan sampai kita pun juga nggak muhasabah, kita nggak ngoreksi, lewat begitu aja hari-hari kita. Karena di dalam muhasabah itu barakatun azimah, ada keberkahan yang agung, keberkahan yang besar. Kalau nih hari cuman sampai begini aja ibadah kita ya, kayaknya ya sholat cuman wajib doang, besok kudu sholat sunnah ada yang kita kerjain. Namanya ada muhasabah. Kita koreksi lagi, wah tadi kita udah nyakitin hati orang, besok jangan sampai kita nyakitin orang. Kemudian kita atur malam hari kita, siang hari kita dengan tugas-tugas atau dengan amalan-amalan, wirid, zikir. Kalau sore kita zikirnya baca ini la ilaha illallah, misalkan Muhammad Rasulullah, kita baca berapa kali, misalkan sebanyak hari dalam setahun 365, kita bikin tuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebanyak 365 kali kita baca. Atau kita baca astagfirullah sebanyak apa ya, sebanyak usia kita sekarang misalkan, biar kita anggap nih istighfar saya ini buat umur saya setahun, umur saya 2 tahun, 3 tahun, umur saya sekarang 45 misalkan, atau 48, bikin 48 kali setiap harinya. Kayak begitu. Dan itu mesti diatur, nggak bisa selewatnya aja, sekenanya aja dan ntar zikir mah. Kalau ingat itu ingat, kalau nggak ingat tuh mau gimana? Iya, ya kagak jadi amalan. Wiridan udah dikasih banyak, kalau apa-apa minta sama guru, baca guru minta wiridan, guru minta amalan, dikerjain kagak. Kata Imam Syekh Abdurrahman As-Segaf, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa orang yang kagak punya wiridan, fahuwa wirdun, maka ia sama seperti kera, monyet, seperti binatang. Kagak punya wiridan, gak punya amalan. Apa yang jadi gacuan kita? Ngegirangin orang, nraktir orang. Itu udah jadi wiridan tiap hari. Biar kata cuma ceban, atau cuma ngajak orang ngopi. Ngopi berapa sih ngopi? Hah? 4.000, 5.000, udah tiap hari. Penting kan keluar tuh 5.000 buat ngopi. Biar kata sedikit tapi istiqomah. Itu yang lebih berharga di sisi Allah. Kalau kita sedekah emang lagi banyak duit mah wajar.
Lagi banyak duit, sedekah. Oh, lagi ada duit proyekan. Ayo udah makan-makan yuk. Ya wajar. Giliran lagi susah, pengennya diajak makan. Kebaikan biar kata kecil, tapi biar kata sedikit, tapi kita lakuinnya terus menerus setiap hari, itu yang lebih berharga di sisi Allah. Itu jadiin wiridan. Kalau wiridan itu artinya sesuatu yang kita amalkan terus menerus tiap harinya, supaya apa? Ntar datang warid, ya, datang hadiah dari Allah, bonus dari Allah, keberkahan dari Allah. Kalau pengennya ngelakuin sekali langsung dibalas sama Allah, ya biar kaya katanya kita kudu sedekah. Iya lah, sedekahnya cuma sekali. Bagaimana kita buka pintu kekayaan? Ya sedekahnya cuma lagi kalau ada duit doang. Sedekah tuh yang lebih baik, yang paling baik adalah sedekah di saat kita sulit. Udah gitu. Emang pengen lagi kagak ada, kita kasih orang, insya Allah itu datengin tuh yang begitu. Mana tadi tuh? Wa tu'ayyina, dan menentukan kamu likulli waktin, untuk setiap waktu, syuglan, akan tugas. Punya kita kesibukan, kita tentuin tuh tadi ya. Udah kita koreksi diri kita atur yang amalan wirid-wirid kita, tugas-tugas kita apa aja, dan tentukan tadi waktunya. La tata'addahu, yang kamu tidak melewatinya. Jadi kesibukan ini udah nggak bisa diganggu gugat. Amalan ibadah ini saya kerjakan di waktu ini, nggak boleh lewat dan nggak boleh diganggu gugat. Contoh ngaji malam Kamis, nggak boleh diganggu gugat tuh. Saya tentukan nih malam Kamis saya buat ngaji di majelis ini, nggak boleh ada yang ganggu gugat. Sampai diundang presiden juga nggak mau, bah. Itu kita bikin begitu. Apa yang susah? Emang waktu punya kita? Waktu punya Allah. Kita dikasih waktu biar kita ngelewatin waktu jangan sampai sia-sia. Kita beruntung masih dikasih kesempatan hidup. Coba orang-orang yang udah pada meninggal sekarang, yang meninggal hari ini dah, mereka adalah orang-orang yang mengira besok masih hidup. Seumpama kita atur waktu kita tentuin, hari ini saya ngaji, besok saya baca Quran jam sekian, nanti habis zuhur wiridan saya, bacaan saya ini sekian banyak ini. Jangan sampai itu ada yang gak gugat. Jangan sampai itu kelewat begitu aja. Kita atur, kita tentuin. Kan kita yang bisa begitu. Jangan emang udah kita punya wiridan ngaji malam Kamis, kita punya wiridan ngaji malam Senin, kita wiridan malam, jangan ada yang gak gugat udah itu. Mau orang ngasih duit 10 juta juga enggak mau saya. Itu yang dinilai di sisi Allah. Bisa nggak begitu? Ya Allah. Bisa nggak begitu kita? Bisa. Apa yang nggak bisa? Kalau Allah udah ngasih kita istiqomah, Allah udah ngasih kita kekuatan. Wala tu'thira fihi siwahu, dan jangan kamu mendahulukan, dan tidaklah kamu mendahulukan fihi, pada waktu itu, siwahu, selain itu tugas. Yang kita pentingin tuh. Kalau emang kita udah susun nih, hari ini kita ngelakuin kebaikannya ini, ibadahnya ini, amalannya ini, wiridannya ini, jangan kita pentingin yang lain. Yang jadi schedule kita dulu, yang jadi jadwal kita. Fabidzalika, maka dengan demikian itu, dengan kita punya tartib, dengan kita muhasabah, dengan kita tartib, dengan kita ta'in, dengan kita tentuin tuh tugas-tugasnya. Jangan kita duluin yang lain. Kita pentingin yang udah jadi tugas kita dulu, yang udah jadi jadwal kita tetap seminggu sekali atau sebulan sekali. Jangan kita duluin yang lain. Fabidzalika tadharu barakatul awqat, maka dengan demikian akan nampak, akan muncul, akan terlihat keberkahan waktu.
Kita pernah nggak ngerasa begini? Lah cepet banget ya, udah nemu kemis lagi besok. Lah cepet banget ya, udah mau Muharram aja besok. Ini pertanyaannya, emang kita yang sibuk sampai nggak berasa waktu, apa emang waktu kita yang kurang berkah? Sampai kita bisa ngata begitu, padahal yang namanya waktu emang udah muter sebegitu aja, nggak bisa dicepetin, nggak bisa dilambatin. Jam muter begitu dah, detiknya sesuai. Matahari terbit dari sana timur, terbenam di barat. Kagak bisa cepet banget matahari tahu-tahu jam 6 udah di tengah-tengah. Atau udah di barat duluan, lah kiamat namanya. Kan memang begitu waktu. Terus berarti selama ini apa? Emang kurang berkah waktu kita. Ini jadi kita muhasabah nih. Kita introspeksi diri kita. Banyak tugas-tugas yang mestinya kita tentuin terbengkalai begitu saja. Terlewat tanpa ada datengin manfaat. Coba kalau kita ngelakuin, udah ditentuin, udah kita tertib begini, kita atur rapi. Ya Allah, keberkahan yang kita cari. Kata Kiai Haji Ahmad Rifai Arif kan begitu. Jangan cari banyak, tapi cari berkah. Yang banyak belum tentu berkah. Biar kata sedikit, tapi berkah. Masya Allah, itu yang kita kejar, yang kita cari. Fa'amma idza tarakta nafsaka sudan, maka adapun apabila kamu meninggalkan dirimu sudan sia-sia, muhmalan terbengkalai, ihmalal bahaim seperti kelalaian hewan, la tadri tidak mengetahui itu hewan bimada tashtagilu fi kulli waqtin, dengan apa yang ia sibukkan di setiap waktunya. Ya Allah, kalau kita biarin diri kita begitu aja, lewat begitu aja tugas-tugas kewajiban kita, ibadah-ibadah segala macam tanpa kita lakuin, karena tadi tuh kagak ditentuin, kagak kita atur, terbuang begitu aja sia-sia, muhmalan terbengkalai, sama aja kayak binatang namanya. Binatang kan kagak pakai ngatur schedule, malah masih mending binatang apa tuh, hewan unggas, burung. Dia pagi-pagi pergi sebelum terbenam udah pada pulang ke kandangnya. Ayam nggak, kita nggak ngelihat ayam masih kelayaban jam segini, nggak ada. Ada nggak ayam masih kelayaban jam segini? Lah udah pada pulang kandang, nggak pakai disuruh dia pulang. Ayam kampus namanya. Ya. Tapi kalau kita nih atur semuanya nih, kita nggak membiarkan diri kita tuh sia-sia begitu aja, percuma, nggak datengin manfaat, sama kayak binatang tadi. Fayan qadi, maka selesai, lewat, berakhir, aktaru awqatika, kebanyakan waktu mudhai'an, hilang sia-sia, binasa, hancur, berantakan waktu kita. Wafata, dan luput ka akan dirimu, umruka, umurmu, wa umruka ra'su malika, dan adapun umurmu adalah modal utamamu. Umur kita kan modal utama nih. Allah udah ngasih kesempatan nih umur panjang kepada kita nih. Kalau kita kagak manfaatin nih umur buat kita ibadah, buat kita ngelakuin taat pada Allah, amalan-amalan, wiridan-wiridan kita, kebaikan, amal soleh, biar kita dikasih umur panjang tapi nggak ada manfaatnya, buat apa? Mendingan dikasih umur sedikit pendek tapi datengin manfaat yang banyak. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man thala umruhu hasuna amaluh, yaitu orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia, man thala umruhu wa sa'a amaluh, yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Itu seburuk-buruknya manusia. Nah, kita sekarang dikasih umur sama Allah, kesempatan hidup, kita lakuin amal-amal baik, kita lakuin wiridan-wiridan kita. Jangan kita tinggalin. Apa yang kita pentingin yang lain? Urusan dunia, ya Allah, murah. Murah. Ente duduk di pengajian biar kata merem, itu udah datengin pahala.
Apa yang susah buat kita ngejalanin kaki kita, buat kita ngelangkahin kaki kita ke tempat-tempat majelis ilmu? Boleh jadi nih kita nih malam ngaji, besok habis umur kita, nggak ada yang tahu. Tapi kita banyak bersyukur kalau umpama besok habis umur kita, nih malam kita ngelakuin kebaikan, ya Allah. Coba kalau kita kagak atur nih waktu-waktu kita nih untuk ngelakuin kebaikan, kebuang sia-sia. Udah waktunya Allah manggil sholat, kita kagak. Kita masih fokus sama kita punya kerjaan, sampai terbengkalai waktu kita, sampai habis sia-sia begitu aja. Padahal umur udah dikasih itu modal utama, itu sebagai modal. Orang kalau udah habis umurnya nggak bisa ngapa-ngapain. Orang kan yang selama ini takut menghadapi kematian karena emang belum siap. Tapi kalau ginari kita udah mempersiapkan, biar kata umur kita ntar habis, kesempatan kita udah nggak ada, kita udah siap. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah akan beranjak kaki seorang hamba itu di yaumil qiyamah kecuali ditanya empat pertanyaan. 4 perkara. Salah satunya adalah an umrihi fi ma'afnah. Tentang umur. Udah, untuk apa ia habiskan itu umur? Kalau umurnya kita manfaatin buat kebaikan, buat ibadah, buat taat, seneng, bahagia dunia akhirat. Tapi sebaliknya, kalau umur kita habisin buat yang kagak-kagak, yang gak ada manfaatnya sekalipun, biar kata kagak haram tapi gak ada manfaatnya, sia-sia. Apalagi dilakuin, dimanfaatin tuh umur buat yang haram, yang bikin Allah kagak redo, sengsara dunia akhirat itu. Ini mau diajak ngaji susah, mau diajak kebaikan susah. Makanya mesti itu tadi kita atur. Udah nih malam Kemis, udah saya kagak bisa diganggu gugat. Malam Senin kagak bisa diganggu gugat, udah bisa gitu. Malam apa lagi? Atau waktu apapun saya pakai nih buat wiridan, kagak bisa diganggu gugat. Habis sholat kagak boleh ada yang datang ke rumah saya habis maghrib. Saya mau berduaan sama Allah. Udah begitu. Apa yang bikin susah? Perkara dunia. Coba dah Bang Dani, kalau emang waktunya ngaji malam Kemis, habis asar hari Rebo, ada yang minta bungkusin nasi uduk 100. Milih ngaji apa milih ngebungkusin nasi tuh 100 bungkus? Hah? Tapi kalau tadi udah ditentukan waktunya, nggak boleh diganggu gugat, baru 100 bungkus, nggak main saya mau ngaji. Ya Allah. Kalau kita itu lakuin, keberkahan waktu nyampe, keberkahan Allah datengin. Saya milih ngaji malam Kemis, saya nggak mau tuh 100 bungkus. Ntar aja Bang, saya mau ngaji nih malam Kemis, saya nggak bisa diganggu gugat. Ngaji dia datang. Alhamdulillah Allah kasih keberkahan. Paginya ada yang mesen 200 bungkus. Ya kan? Boleh bisa begitu gak? Bisa. Kenapa dia kata? Coba malamnya gua ambil juga 300 bungkus gua. Ya Allah. Orang kalau udah cinta, orang kalau udah ditentuin, sampai sakit dia berani datang ke majelis ilmu. Orang kalau biar kata udah saya tentuin, ya Allah saya kagak boleh diganggu gugat, emang kegiatan saya kalau udah begini udah ibadah wiridan udah, itu yang dinilai oleh Allah. Sampai sakit dia datang. Nggak main dah begitu dah. Ya. Jangan kita sia-siain umur kita. Tentuin, rapihin, diatur sama kita. Ya.
Jangan kita dahulukan hal-hal yang lain yang emang udah jadi ketentuan kita nih malam, nih hari. Udah begitu. Itu tadi tuh ya. Fa amma idza tarakta nafsaka sudan, apabila kamu membiarkan meninggalkan dirimu sia-sia, muhmalan, terbengkalai ihmalal bahaimi, seperti kelalaian binatang. Ya Allah, sama sama binatang kita. Sekarang kalau emang udah dijadwalin kebaikan kita, ibadah kita, kan kalau kagak dijadwalin ngaji mah datang sekenanya aja, nggak bisa begitu, nggak bakalan jadi. Ya sesempatnya aja dah mas saya ngaji dah. Jangan. Bagusnya kita jadwalin, kita patok nih. Kalau bisa ya Allah, kalau saya masih berangkat juga, jalan juga ke tempat lain nih malam Kemis yang kudunya ngaji, patahin kaki saya ya Allah. Biar saya kagak berangkat ke tempat yang lain. Men kagak ada yang begitu. Nggak ada yang begitu, susah. Banyak banget godaannya. 100 bungkus tadi. Wa alaihi tijaratuka, dan dengan waktu ya perdaganganmu. Jadi kita yang kita cari tuh dalam kehidupan keuntungan. Kita jadi orang yang robih, nggak cuma selamat. Kalau kayak misalkan kita dagang pengennya cuma balik modal, ya kagak usah dagang, pengennya untung. Kalau cuma pengen balik modal, ya iya nggak masalah. Cuman kan lebih bagus kita dapetin untung. Kalau balik modal kan rugi kagak, untung kagak. Nah, tapi kalau kita gunain waktu kita, akan mendapatkan keuntungan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wusuluka, dan sampainya kamu ila daimi daril abad, kepada kenikmatan desa abadi fi jiwarillahi taala, di sisi Allah, yaitu masuk surga. Pengen kan kita semua masuk surga, tapi diri kita jauh daripada amalan-amalan yang mendorong kita masuk surga. Cuman punya pengen doang. Kan kalau cuma pengen doang mah kagak bisa. Kayak kita ngomong pengen makan bakso, cuman kagak berangkat. Ilok kang bakso ke rumah lu. Ya. Ya Allah. Akan manfaatin umur kita, waktu kita. Kalau emang disuruh ada ajakan kebaikan, ayo. Ya. Bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Iya, insya Allah. Udah motor kuncinya buang kalau malam Kamis. Biar kagak ngojek, itu lah. Matiin aplikasi. Ya Allah. Mana pagi belum ada inian Ustaz, paling berapa ini. Jangan melihat rezeki hari itu. Boleh jadi dengan kita majelis kebaikan kita hadiri, besoknya Allah ganti keberkahannya. Kita kan yang namanya namanya rezeki hitung-hitungan mulu, pokoknya hari ini sekian, besok pasti sekian, besok sekian, besok lah hari ini segini. Kemarin dikasih banyak kan, itu buat nutupin yang hari ini kurang. Boleh jadi hari ini kurang, besok dikasih lebih sama Allah. Allah ngasih sesuatu, Allah ngasih rezeki, Allah yang maha tahu kapan dibutuhkannya. Kadang kita terlalu banyak nuntut. Hari ini pengennya begini, sekian kudunya dapatnya. Ya, emang Allah yang ngasih. Ya, kata tadi ya, insyaallah kita paksain diri kita supaya tadi bisa ngatur, bisa nentuin apa-apa yang mendatangkan kebaikan buat diri kita, manfaatin waktu kita. Fakullu nafasin min anfasika wallahu a'lam bishawab, bisril Fatihah.